Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas modul 2.3.A.7 demonstrasi kontekstual pendampingan murid dengan pendekatan coaching dalam komunitas sekolah. Adapun kasus praktik coaching model Tirta di sekolah, yaitu seorang murid kelas 1 sekolah dasar atas nama Putu Geradita Ardena Reswari adalah seorang anak yang sering terlihat murung, lemas, letih di dalam kelas. Setiap tugasnya selalu jarang diselesaikan, terutama tugas menulis. Padahal anak tersebut memiliki kemampuan membaca lancar. Akan tetapi, mengalami kesulitan jika menulis tugas yang banyak dan tangannya cepat terasa pegal. Berikut praktek coaching dengan model Tirta. Mari saksikan bersama ya. Gera, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan bicara, cuman bicaranya agak lama, tidak apa-apa kan? Nah, hari ini Bu Guru sering memperhatikan Gera. Gera itu sering terlihat lemas, kemudian letih, sehingga tugas-tugas yang menulis terkadang Gera tidak selesai. Ada apa ya? Ya, Bu Guru, saya mau cerita. Iya, baik, Bu Guru akan dengarkan ceritanya Gera. Nah, sekarang kira-kira apa nih tujuan atau harapan Gera dari diskusi kita hari ini? Ya, Bu. Ya, saya hanya ingin mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan masalah saya. Oke sayang, hari ini kita akan bicara dan mencari solusi dari masalah yang Gera hadapi. Nah, kemudian ada lagi. Saya juga bingung, Bu Guru. Gera, kenapa bingung? Coba ceritakan sekarang sama Bu Guru apa yang Gera rasakan. Padahal saya lancar membaca, tapi kalau giliran menulis saya lama sekali. Baiklah. Maksudnya Gera mengalami kesulitan di dalam menulis, tetapi Gera udah lancar membaca. Selesainya kadang juga tidak selesai. Iya, oke. Coba sekarang Gera ceritakan bagaimana pembelajaran yang sering Gera lakukan di kelas. Saya suka capek Bu Guru. Kemudian ada lagi yang lain? Tangan saya suka pegal Bu Guru. Jadi selama ini jika Gera menulis, tangannya cepat pegal. Kemudian apa ada lagi yang lainnya? Jadinya tugas menulis saya tidak selesai. Oke. Kemudian ada tidak yang lain lagi, apa penyebabnya Gera tidak bisa menulis di kelas? Jadi selama ini saya menulis hanya sedikit saja Bu Guru. Tidak bisa menulis banyak-banyak. Terus saya cepat sekali terganggu dengan teman
Oke, berarti dari yang Bu Guru dengar, Bu Guru bisa simpulkan ternyata Gera sering tidak menyelesaikan tugas menulisnya karena tidak bisa menulis tugas yang banyak. Kemudian Gera kalau udah menulis banyak tangannya cepat pegel. Selain itu juga Gera cepat sekali terganggu oleh temannya di kelas jika diajak bermain. Nah, sekarang terus dengan pelajaran yang lain bagaimana? Apakah Gera juga jarang menulis? Sama Bu Guru. Juga jarang menulis, tapi saya senang gambar. Oke, berarti Bu Guru bisa menyimpulkan bahwa Gera itu sulit untuk mengerjakan tugas menulis karena Gera tidak bisa menulis tugas yang banyak. Kemudian Gera juga cepat pegel tangannya. Selain itu Gera juga cepat terganggu ya sama temennya. Jika diajak bermain, Gera cepat sekali untuk bermain. Kemudian tadi Bu Guru sempat dengar Gera senang menggambar ya? Iya Bu Guru. Nah, apakah Gera senang menggambar kemudian ditulis namanya? Apakah seperti ini? Di sini ada gambar. Kemudian Gera tulis tulis nama bendanya. Gera sering? Oke. Nah, sekarang coba Bu Guru minta Gera buatkan. Bu Guru coba. Satu benda coba Gera gambar. Kemudian dituliskan namanya. Oke. Nah, kalau menggambar seperti ini, Gera senang. Ya, Oke sayang. Nah, sekarang apa rencana Gera untuk mengatasi kesulitan Gera di dalam mengerjakan tugas, khususnya tugas menulis? Gera mau minta bantuan Bu Guru untuk membantu saya latihan menulis. Nah, ada tidak rencana lain yang Gera bisa lakukan di rumah? Ada Bu Guru, saya juga akan latihan menulis dan menggambar benda di rumah juga namanya. Oke. Nah, kemudian itu merupakan rencana yang bagus sekali. Sekarang dari yang sudah Gera sebutkan tadi, apa nih rencana awal yang akan Gera lakukan untuk bisa menyelesaikan latihan menulisnya? Saya akan latihan dengan baik di sekolah dan di rumah dan sering-sering gerakin tangan saya supaya lemas biar tidak cepat pegal. Nah, itu rencana yang bagus dan tepat sekali. Berarti Gera juga sering latihan gerakan tangan ya, supaya tidak lemah, supaya dia lemas dan tidak cepat pegel. Nah, sekarang siapa yang akan bisa membantu Gera untuk menjalankan apa yang Gera akan kerjakan? Saya akan meminta bantuan dari rumah karena saya tinggal sama Oke.
Dari semua yang Gera sebutkan tadi itu sudah merupakan rencana yang bagus dan baik sekali. Semoga Gera bisa menjalankannya dengan terus-menerus sampai nanti Gera bisa menyelesaikan tugas latihan menulisnya dengan baik. Ya, sama-sama. Yang penting Gera tetap semangat untuk latihan menulis dan belajar untuk membaca serta berhitung. Selamat siang, Gera. Refleksi praktek coaching di sekolah dengan kasus siswa tersebut adalah melalui proses coaching yang telah saya lakukan dengan siswa yang bernama Gera, ternyata saya berpikir bahwa saya harus memiliki kemampuan di dalam menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh murid. Karena anak kelas 1 sekolah dasar masih berada pada tahap yang bersifat operasional konkret dan belum formal. Artinya, anak-anak belum mampu untuk memahami kata-kata yang jarang digunakan atau memiliki makna yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika pelaksanaan coaching, saya berusaha menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Alhamdulillah, anak tersebut memahami apa pertanyaan yang saya ajukan dan mampu menjawabnya dengan benar, dengan tepat, walaupun masih menggunakan kalimat yang pelan dan terbata-bata di dalam menjawab pertanyaan saya. Selain itu juga, di dalam pelaksanaan praktek coaching, saya berusaha menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tenang bagi siswa sehingga dia tidak merasa takut di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian, dengan rasa hangat dan penuh perhatian, saya memperhatikan anak tersebut di dalam mengoptimalkan potensi ataupun kekuatan yang dimilikinya, sehingga dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam menghadapi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya, yaitu kesulitan di dalam menulis, terutama mengerjakan tugas-tugas yang banyak, namun dia memiliki kemampuan untuk belajar serta meminta bantuan dari tantenya yang belajar di rumah. Selain itu juga dia akan berlatih menulis dengan menggambar benda-benda, kemudian dia akan menuliskan nama benda tersebut sebagai salah satu yang akan dilakukannya untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimilikinya di dalam meningkatkan kemampuan menulisnya sehingga mampu untuk mengerjakan tugas yang banyak, terutama tugas menulis. Berdasarkan hasil refleksi yang telah saya lakukan, saya berpikir untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang efektif sehingga dapat menjalankan praktek coaching di sekolah dengan baik terhadap siswa dengan meningkatkan komunikasi asertif, pendengar aktif, bertanya efektif, umpan balik positif dengan sering latihan, baik latihan bersama keluarga, masyarakat, ataupun di lingkungan sekolah. Karena sangat besar sekali manfaat praktek coaching ini, sehingga guru mampu untuk menuntun dan mengoptimalkan kompetensi dan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid, sehingga murid mendapatkan merdeka belajar, mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, sehingga mampu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekian yang dapat saya sampaikan dan tampilkan praktek coaching model Tirta di sekolah SDN 34 Cakranegara.
bermanfaat